Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsana nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam. Wassalatu wassalamu ala sadatil kiram wa ala alihi wa sahbihi zawil hidayati wal ikram. Amma ba'd. Majelis Hakim dengan tinta kejujurannya yang arif lagi bijaksana, rekan-rekan sidang kompetitor Syarihil Quran yang berbahagia, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. 3 dekade belakangan ini, penyakit Indonesia terbesar adalah narkotika, sehingga merusak syaraf para pemakainya. Hingga pengedar dan pemakai bisa dihukum setengah mati, bahkan sampai tak bernyawa lagi. Namun hadirin, keganasan narkotika akhir-akhir ini seakan lenyap tanpa bekas, digantikan oleh kekerasan teknologi yang dikemas melalui berita terkini di media sosial, bahkan dengan gampang dikonsumsi oleh setiap lini. Tak heran hadirin, segala macam berita datang silih berganti, tak peduli privasi diri, instansi dan institusi. Berita-berita yang tak bertuan, yang tak jelas asal usulnya, alias hoax. Berita-berita yang dikemas sedemikian rupa sehingga pembaca percaya dan terpedaya, lalu disebarkan ke jagat maya, sehingga menyebarlah kebohongan, hingga muncullah ketakutan, bahkan hadirin, hancurlah kehormatan. Hal ini hadirin juga diungkapkan oleh seorang pakar komunikasi dunia, Jeff Zaleski, di dalam bukunya Spirituality Cyberspace. Beliau mengatakan bahwa perkembangan informasi dunia saat ini telah mencapai saat yang sangat mencekam. Inilah hadirin yang menarik hati kami untuk membawakan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Menyikapi Hoax Menurut Pandangan Al-Quran, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, asbabun nuzul ayat tersebut menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i yang wafatnya pada tahun 911 Hijriah, di dalam karyanya Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul jilid 1 halaman 653, beliau menjelaskan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan kebohongan al-wabil hutbah kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah hampir melakukan tindakan destruksi, maka turunlah sebuah teguran. Jika datang seorang fasik membawa suatu berita, maka bertabayyunlah. Sementara hadirin, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang wafatnya pada tahun 1442 Hijriah, di dalam Safatut Tafasirnya jilid 3 halaman 123 menjelaskan bahwa Fatabayyanu, maka telitilah olehmu akan kebenaran suatu berita. Ayat tersebut memberikan pedoman dalam bermedia sosial. Perintah Allah yang mengajarkan akhlak dan adab tentang pentingnya meminta klarifikasi terhadap suatu informasi, terutama terhadap berita-berita yang tak bertuan, yang belum jelas berita dan kebenarannya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anatu minallah wal ajalatu minasyaitan. kehati-hatian itu berasal dari Allah dan ketergesa-gesaan itu berasal dari setan. Demikian hadis riwayat Muslim. Lantas hadirin, mengapa kita harus bertabayun terhadap suatu berita? Agar kita tidak menyesal di kemudian hari atas apa yang telah kita beritakan. Untuk itu hadirin, mari kita cerdas menanggapi berita, jujur dalam berkata, Bijak dalam bersosial media, dalam menerima berita hoax yang
ada untuk menuju Indonesia sejahtera. Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Penjelasan di atas memberikan pelajaran kepada kita untuk memperhatikan nilai moral dan etika dalam menerima, memilih dan memilah berita pada sosial media. Namun hadirin, masih banyak di antara kita yang tidak peka dengan kondisi yang ada. Masih banyak di antara kita yang lebih senang menonton TV daripada mengaji. Masih banyak yang lebih senang bersosial media daripada belajar agama. Sehingga menerima berita apa adanya tanpa terbukti kebenarannya, sehingga merusak pikiran, hati, dan tingkah laku keluarga. Hadirin yang berbahagia, lalu timbul pertanyaan bagi kita, bagaimana cara mengatasi permasalahan ini? Nah, mari kita lihat apa yang telah dicetuskan oleh bangsa ini. Jangan menyebar berita yang belum jelas sumbernya, karena akan menimbulkan bencana. Jangan memicu isu sara agar amarah tidak memparah. Jangan menyebar pornografi dan porno aksi, karena itu merusak generasi. Hal ini hadirin tercatat pada Undang-Undang IT nomor 19 tahun 2019. Tak sampai di situ saja hadirin, ternyata seorang ulama besar dari negeri Yaman ikut memberikan pendapatnya tentang permasalahan ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Syekh Muhammad Asy-Syaukani yang wafatnya pada tahun 1250 Hijriah. Di dalam tafsirnya Fathul Qadir, beliau menjelaskan bahwa awal kata dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan qaulan sadida ialah Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. berkata jujur, benar adalah tanda orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Hal ini hadirin tercatat jelas pada jilid 5 halaman 650 tafsir berkenaan. Oleh karena itu hadirin, mulai saat ini tahan jempolmu, saring sebelum sharing, jadilah garda terdepan dalam penyampai kebenaran. Kemudian waqulu qaulan sadida, katakanlah perkataan yang benar. Hadirin yang berbahagia, untuk menghindari penyebaran berita hoax, haruslah dimulai dari diri kita sendiri. Sebagaimana Allah telah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق Allahul Azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bentangkan tafsir Al-Misbah volume 11 halaman 330. Sebuah karya terbaik anak bangsa yang diakui dunia. Siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab yang lahir pada 16 Safar 1363 Hijriah. Di dalam tafsirnya tersebut, beliau menjelaskan bahwa perkataan yang tepat mestilah disampaikan dengan baik, benar, dan mendidik, tidak kasar, provokatif, apalagi diikuti dengan caci maki. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. maka berlaku jujurlah kamu, karena perlakuan jujur dan kebaikan berada di dalam surga. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa bila ada seorang fasik datang membawa berita, maka telitilah terlebih dahulu agar kamu tidak menyesal di kemudian hari. Sebelum menutup syarahan ini, marilah hadirin, mari kita dengarkan senandung lagu berikut ini. Bila datang suatu berita, maka bertabayunlah kita. Jangan menyebar berita yang belum benar adanya. Bijaklah dalam berkata dan juga bersosial media. Bijaklah dalam berkata dan juga kepada sesama. Hentikanlah berita hoax. Hentikanlah berita hoax. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.